Tantangan penyembah berhala. Kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai pasal 20 ayat 12. Tantangan dalam pelayanan misi bukan hanya berasal dari para penganut agama Yahudi dan dari para filsuf, tapi juga dari para penyembah berhala. Berita Injil yang disampaikan Rasul Paulus membuat banyak orang Efesus bertobat dan meninggalkan penyembahan berhala. Demetrius, seorang tukang perak yang pekerjaannya membuat kuil-kuil Dewi Artemis dari perak, menjadi marah karena pertobatan itu membuat jumlah pesanan kuil-kuil perak berkurang. Oleh karena itu, ia memprovokasi para pekerja di perusahaannya untuk melakukan demo memprotes pekabaran Injil yang dilakukan Rasul Paulus. Kemudian, massa menyeret dua teman seperjalanan Rasul Paulus, yaitu Gaius dan Aristarchus, ke gedung kesenian. Mungkin maksudnya mengadu mereka dengan binatang buas untuk menjadi tontonan. Rasul Paulus ingin masuk ke gedung kesenian untuk membela kedua temannya. Walakin murid-muridnya dan juga beberapa pejabat yang menjadi sahabat Rasul Paulus melarang karena tindakan itu amat berisiko. Penjelasan seorang Yahudi bernama Alexander tak dihiraukan massa yang kalap itu. Setelah panitera kota menengahi, barulah kerusuhan mereda dan kumpulan massa yang kacau balau itu bubar. Kemudian, Rasul Paulus melanjutkan perjalanan misi dengan melakukan follow-up atau tindak lanjut ke gereja-gereja yang ia rintis, yaitu gereja di Filipi, Tesalonika dan Berea, di Provinsi Makedonia, serta Yunani dan Korintus, di Provinsi Ahaya. Setelah itu, ia ingin melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Walakin, ancaman pembunuhan dari orang-orang Yahudi membuat Rasul Paulus mengurungkan niat meneruskan perjalanan langsung ke Syria melalui laut dan ia memilih untuk kembali melalui Makedonia. Dari Filipi, di Makedonia, Rasul Paulus berlayar ke Troas dan tinggal di sana selama 7 hari. Setelah meninggalkan pesan-pesan kepada jemaat set 4, Rasul Paulus melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Apakah Anda sedang menghadapi tantangan saat memberitakan Injil? Ingatlah bahwa munculnya tantangan hal yang biasa. Setelah suatu tantangan terselesaikan, pasti akan muncul tantangan baru. Kita tak bisa menghindari munculnya tantangan. Yang harus selalu kita ingat bahwa kita bisa memohon pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus untuk mengatasi tantangan apapun. Pesan perpisahan yang membangun. Kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 13-38. Rasul Paulus berharap agar bisa tiba di Yerusalem sebelum hari raya Pentakosta. Walaupun beliau tak membiarkan dirinya terikat dengan peraturan Taurat, beliau tak menentang budaya Yahudi. Rasul Paulus ingin tiba di Yerusalem sebelum hari raya Pentakosta, karena hari raya itu waktu untuk berkumpul bagi orang Yahudi yang berada di perantauan. Walakin, pelayanan di Efesus itu pusat pelayanan misi yang sangat penting. Kemungkinan gereja-gereja di provinsi Asia, selain jemaat Efesus, yaitu jemaat di Kolose, Laodikia, Hierapolis, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis dan Philadelphia, hasil pelayanan misi gereja di Efesus. Selain itu, Rasul Paulus merasa bahwa kemungkinan ia sudah tak bisa berkunjung ke Efesus lagi. Oleh karena itu, Rasul Paulus memanggil para penatua jemaat Efesus untuk datang ke Miletus, agar ia bisa memberi pesan-pesan penting sebelum melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Pertama, Rasul Paulus menguraikan kualitas hidup dan pelayanannya bukan agar dia dihormati, tapi agar apa yang telah dia ajarkan diyakini sebagai kebenaran serta dipakai sebagai pegangan dalam hidup dan apa yang telah dia lakukan dipandang sebagai teladan untuk ditiru. Kedua, Rasul Paulus mengemukakan komitmennya untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus. Beliau menyebut dirinya sebagai tawanan Roh Kudus, dan hal itu berarti bahwa beliau siap untuk dipenjarakan serta mengalami sengsara. Bahkan beliau rela kehilangan nyawa. Ketiga, Rasul Paulus memberi tugas kepada para penatua di gereja
Efesus, untuk meneruskan pelayanan yang telah beliau lakukan selama 3 tahun dalam hal menggembalakan jemaat dan melindungi jemaat dari ajaran sesat. Beliau menegaskan bahwa apa yang telah beliau lakukan terhadap jemaat di Efesus, itu teladan untuk mereka ikuti. Pelayanan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, itu teladan seorang hamba Tuhan yang sejati. Beliau bekerja keras siang malam dengan mencucurkan air mata. Walakin, beliau tak membuat jemaat bergantung pada dirinya, melainkan pada Tuhan, dan beliau menyerahkan pelayanan jemaat kepada penerusnya. Apakah pergantian pemimpin di gereja Anda juga berlangsung seperti ini? Pesan perpisahan yang keputusan berisiko tinggi. Kitab Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1-26. Hidup selalu diwarnai pengambilan keputusan. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas, walaupun kebebasan itu terbatas. Kebebasan itu membuat keputusan kita tak selalu bisa langsung kita sebut sebagai kehendak Allah. Di satu sisi, Allah memiliki rencana yang tak bisa ditolak, yang kita sebut sebagai kehendak Allah yang mutlak. Di sisi lain, Allah juga memiliki kehendak moral. Bila kita berbuat dosa, jelas bahwa kita melakukan kehendak kita sendiri, bukan melakukan kehendak Allah, karena dosa bertentangan dengan kehendak moral Allah. Roh Kudus sudah memberi tahu Rasul Paulus bahwa rencananya untuk pergi ke Yerusalem akan membuat dia menghadapi ancaman penjara dan kesengsaraan. Kita sulit menilai apakah rencana itu bagian dari kehendak Allah yang mutlak atau hasil keputusan Rasul Paulus sendiri. Sekalipun demikian, jelas bahwa rencana itu tak bertentangan dengan kehendak moral Allah. Walaupun bisikan roh membuat para murid di kota Tirus menyarankan agar Rasul Paulus jangan melanjutkan perjalanan ke Yerusalem, dan nubuat Nabi Agabus tentang penangkapan Rasul Paulus oleh bangsa lain, yaitu oleh prajurit Romawi, membuat para murid di Kaisarea meminta Rasul Paulus agar tak melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Rasul Paulus bebas memutuskan untuk tetap pergi ke Yerusalem. Keputusan Rasul Paulus untuk tetap pergi ini tak memiliki permasalahan moral, melainkan bagian dari kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia. Perkenan Tuhan terlihat jelas dalam dorongan yang Ia berikan di kemudian hari. Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang Aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Misi Kristen selalu diwarnai keputusan berisiko tinggi, melalui orang-orang yang berani menempuh risiko sebagai ungkapan kesetiaan dan ketaatan terhadap kehendak Allah. Misi Kristen melakukan berbagai terobosan yang membuat banyak orang bisa mengenal Kristus dan memperoleh keselamatan. Dalam sejarah Kristen, kita mengenal banyak misionaris yang mengorbankan nyawanya sebelum Injil bisa diterima suatu kelompok masyarakat. Apakah pada zaman ini masih ada orang yang berani mengorbankan nyawa untuk pemberitaan Injil? Keputusan pembenci yang sensitif. Kitab Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai pasal 22 ayat 22. Setelah tiba di Yerusalem, Rasul Paulus mengunjungi Yakobus, yang merupakan pimpinan jemaat di Yerusalem, lalu menceritakan pengalamannya dalam melayani bangsa non-Yahudi. Di satu sisi, pengalaman itu membuat orang-orang Kristen di Yerusalem memuliakan Allah. Di sisi lain, telah berkembang hoaks bahwa Rasul Paulus mengajar orang Yahudi di perantauan untuk meninggalkan hukum Musa, termasuk melarang sunat. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengikuti saran jemaat Yerusalem agar menjalankan tradisi pentahiran guna mengakhiri nazar, sehingga hoaks tersebut bisa ditangkal. Walakin, ternyata bahwa orang-orang Yahudi dari Asia yang melihat kehadiran Rasul Paulus langsung menghasut massa dan membuat keributan, sehingga kepala pasukan Romawi di Yerusalem memerintahkan para prajuritnya untuk mengamankan Rasul Paulus. Sikap Rasul Paulus yang berbicara bahasa Yunani
dengan kepala pasukan dan berbicara bahasa Ibrani, dengan orang banyak memperlihatkan bahwa Rasul Paulus selalu berusaha menyesuaikan diri dengan orang lain. Dalam pidato yang disampaikannya kepada orang banyak, Rasul Paulus memakai pola yang sudah umum beliau lakukan. Pertama, Rasul Paulus memulai pidatonya dengan mengemukakan kesamaan antara dirinya dan pendengarnya, yaitu bahwa dia orang Yahudi yang mendapat pendidikan tentang hukum Taurat di bawah bimbingan Gamaliel, seorang ulama yang dihormati masyarakat Yahudi saat itu. Dia juga mantan seorang yang sangat bersemangat menganiaya orang-orang Kristen. Kedua, Rasul Paulus menceritakan tentang pertobatannya saat bertemu dengan Tuhan Yesus di jalan menuju ke Damsyik. Ketiga, Rasul Paulus menceritakan panggilannya untuk melayani bangsa-bangsa lain. Sayangnya, kesaksian panggilan ini membuat kemarahan massa kembali meledak. Rasul Yohanes berkata, "Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu." Perkataan ini senada dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 19. Sepanjang sejarah, gereja tak pernah bisa menghindari dari adanya pembenci kekristenan. Percayakah Anda bahwa walaupun selalu ada pembenci kekristenan, Allah selalu melindungi umatnya? Gereja tetap ada, bukan keren tiada yang membenci. TP keren, Allah melindungi gereja. Pembenci yang sensitif menghadapi para pembenci misi. Kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 23 sampai pasal 23 ayat 11. Walaupun Rasul Paulus rela menderita, ia tak mencari penderitaan. Ia memprotes perwira yang diperintahkan untuk melaksanakan pencambukan terhadap dirinya dengan menuntut haknya sebagai warga negara Romawi untuk diadili lebih dahulu bila hendak dicambuk. Tujuan kedatangannya ke Yerusalem bukan untuk mencari penderitaan. Bagi orang Kristen, penderitaan bukanlah tiket atau sarana untuk masuk ke sorga. Walaupun penderitaan diakui sebagai bisa mengerjakan kemuliaan kekal yang amat berharga. Oleh karena itu, bila ia harus menderita demi pemberitaan Injil, Rasul Paulus telah siap. Sikap memusuhi yang diungkapkan orang-orang Yahudi yang membenci misi Kristen itu sesuatu yang tak bisa dihindarkan. Mereka beranggapan bahwa diri mereka yang memiliki kebenaran yang mutlak. Setiap perbedaan pendapat akan dipandang sebagai suatu kesalahan atau kesesatan. Oleh karena itu, Rasul Paulus berusaha meredam sikap memusuhi terhadap dirinya dengan menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya juga termasuk seorang Farisi dan keturunan orang Farisi yang mengharapkan kebangkitan orang mati. Sebenarnya, orang Farisi memang berbeda paham dengan orang Saduki yang tak mempercayai kebangkitan orang mati serta menganggap malaikat dan roh itu tiada. Oleh karena itu, pengakuan Rasul Paulus di atas membuat beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi berbalik membela Rasul Paulus, sehingga terjadilah perpecahan di antara orang Farisi dan orang Saduki yang sebelumnya bersatu untuk mencari kesalahan Rasul Paulus. Perpecahan itu mengakibatkan terjadinya keributan besar, sehingga akhirnya kepala pasukan kembali memerintahkan pasukannya untuk mengamankan Rasul Paulus. Dalam keadaan yang kacau dan menegangkan itu, Tuhan menguatkan Rasul Paulus untuk tetap pergi menjadi saksi di kota Roma. Pengalaman seperti yang dialami Rasul Paulus, yaitu adanya para pembenci misi Kristen yang mencari-cari kesalahan, terus berulang di sepanjang sejarah sampai saat ini. Walaupun pelakunya berbeda, dunia terus mengamati orang Kristen, sehingga orang Kristen yang sejati harus berusaha menjalani cara hidup yang baik agar tak bisa dicela dan difitnah. Apakah Anda sudah menjalani cara hidup yang baik menghadapi para pembenci misi, pembenci yang brutal? Kitab Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 12 sampai 35. Para pembenci misi Kristen akhirnya kehilangan kesabaran. Mereka beranggapan bahwa cara legal melalui pengadilan yang harus ditempuh untuk bisa membuat Rasul Paulus dihukum mati terlalu lama dan terlalu merepotkan. Oleh karena itu, lebih dari 40 orang Yahudi radikal memutuskan untuk menempuh cara brutal,
yaitu membunuh Rasul Paulus tanpa melalui proses peradilan. Mereka meminta restu para pemimpin agama serta menyusun strategi untuk melaksanakan rencana mereka. Para pemimpin agama akan meminta Rasul Paulus didatangkan untuk diminta keterangan dan komplotan radikal itu akan menghadang di tengah jalan untuk melakukan pembunuhan. Walakin Allah yang Maha Tahu membuat rencana tersebut didengar kemenakan Rasul Paulus, sehingga rencana tersebut bisa dilaporkan kepada kepala pasukan. Kepala pasukan itu penegak hukum pemerintah Romawi. Ia tahu bahwa Rasul Paulus warga negara Romawi. Oleh karena itu, setelah mendengar adanya rencana pembunuhan tersebut, Rasul Paulus dipindahkan dari kota Yerusalem sekitar jam 9 malam di bawah pengawalan 200 prajurit, 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing. Malam itu, Rasul Paulus dipindahkan ke kota Antipratis, sekitar 55 km sebelah barat laut kota Yerusalem. Keesokan harinya, keren komplotan orang Yahudi radikal yang ingin membunuh Rasul Paulus dianggap sudah tak mungkin bisa mengejar. Rasul Paulus dibawa ke Kaisarea di bawah pengawalan pasukan berkuda, sedangkan para prajurit yang lain kembali ke markas. Sepanjang sejarah kekristenan, ada berbagai kelompok radikal yang berusaha menghalangi misi pekabaran Injil dengan segala cara, termasuk dengan cara brutal yang melanggar hukum. Pada masa kini, kelompok radikal semacam itu biasa disebut sebagai kelompok teroris. Ancaman kelompok teroris yang radikal itu selalu ada. Adang-adang Allah membiarkan aksi mereka berhasil, supaya umat Allah belajar untuk hidup bersandar kepadanya. Walakin, mereka takkan sanggup melaksanakan rencana busuk mereka bila Allah tak mengizinkan. Apakah Anda percaya bahwa Allah sanggup menjaga umatnya? Sadarkah Anda bahwa Allah bisa melindungi umatnya dengan cara yang tak selalu bisa kita duga sebelumnya? Pembenci yang brutal. Kitab Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 12-35. Pengadilan yang mengecewakan. Kitab Kisah Para Rasul pasal 24. Pengadilan itu T4 yang dibangun dengan maksud untuk menegakkan keadilan. Walakin, tak selalu ada keadilan di sana. Di satu sisi, Tertulus, yaitu pengacara para pemimpin agama Yahudi, bisa berkata apa saja, sesuai pesanan, untuk membela kliennya tanpa memedulikan kebenaran. Di sisi lain, Gubernur Felix, sang penguasa yang menjadi hakim, sebenarnya memahami bahwa Rasul Paulus tak bersalah. Walakin, dia menunda pengambilan keputusan karena dia mengharapkan uang suap. Karena Rasul Paulus, seorang yang berintegritas, dia tak mau menyuap. Akibatnya, sampai 2 tahun berlalu, keputusan tetap tak dijatuhkan dan Felix diganti Perkius Festus, yang juga tak mau membebaskan Rasul Paulus, tapi motivasinya untuk mengambil hati orang Yahudi. Cara Rasul Paulus menjawab dakwaan di pengadilan mengajarkan 3 hal penting. Pertama, ia menghargai proses pengadilan dengan bersikap sopan dan bersahabat. Beliau mengungkapkan penghargaan terhadap hakim dan juga mengungkapkan keyakinan akan kebangkitan orang mati, yang juga keyakinan orang Farisi, untuk meminimalkan konflik, mengingat bahwa sebagian pembencinya berasal dari golongan Farisi. Kedua, ia tak menyangkal bahwa dia penganut jalan Tuhan, yaitu istilah yang dikenakan bagi para pengikut Kristus. Ketiga, ia memakai kesempatan berbicara di depan sidang pengadilan untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Walakin, dalam sidang ini, berita Injil masih diungkapkan secara samar-samar. Berita Injil tentang Yesus Kristus lebih jelas disampaikan saat Rasul Paulus mengungkapkan pembelaan di depan Raja Agripa pada pasal 26. Sepanjang sejarah kekristenan, banyak sekali orang Kristen yang dihadapkan ke sidang pengadilan. Sidang pengadilan bagi orang Kristen itu pada umumnya sidang pengadilan yang tak adil. Saat diperlakukan tak adil, iman seorang Kristen ditantang. Di satu sisi, ada orang Kristen yang tak sanggup mempertahankan imannya, sehingga berkompromi dan kehilangan iman. Walakin,
Ada pula yang berhasil mempertahankan iman dan sikapnya menjadi kesaksian yang hidup. Bila Anda menghadapi pengadilan yang tak adil, apakah Anda sanggup untuk tetap mempertahankan iman? Pengadilan yang rencana Allah takkan gagal. Kitab Kisah Para Rasul pasal 25. Sebelum ditangkap, Rasul Paulus pernah mengungkapkan keinginan atau rencana untuk berkunjung ke Roma. Sehari sesudah beliau ditangkap pasukan Romawi, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang Aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Dorongan itu menunjukkan bahwa Tuhan berkenan terhadap keinginan atau rencana ke Roma itu. Sebaliknya, iblis selalu ingin menentang rencana Allah. Kebencian orang Yahudi terhadap orang Kristen dipakai iblis sebagai sarana untuk menggagalkan rencana Allah melalui usaha membunuh Rasul Paulus. Sekalipun demikian, iblis tak pernah bisa menggagalkan rencana Allah. Setelah rencana membunuh Rasul Paulus pada zaman Gubernur Felix gagal, orang-orang Yahudi berusaha mengulang rencana pembunuhan itu pada zaman Gubernur Festus. Ketak-tegasan Gubernur Felix dan Gubernur Festus untuk menegakkan kebenaran membuat Rasul Paulus akhirnya memutuskan untuk naik banding kepada kaisar di kota Roma. Dari kacamata manusiawi, kita akan beranggapan bahwa Rasul Paulus selalu berada dalam keadaan terancam dan terdesak, sehingga dia terpaksa naik banding kepada kaisar Romawi. Walakin, dari sudut pandang iman, keadaan Rasul Paulus yang terancam dan terdesak itu keadaan yang memaksa, melainkan keadaan yang dipakai Allah sebagai sarana untuk membawa Rasul Paulus ke kota Roma di bawah pengawalan para prajurit Romawi. Keadaan berada dalam penjara di Kaisarea selama 2 tahun pada masa pemerintahan Gubernur Felix pun bisa kita pandang sebagai kesempatan bagi Rasul Paulus untuk beristirahat dari pelayanan rutin dan melaksanakan pelayanan khusus, yaitu menulis surat-surat yang bukan hanya berguna bagi jemaat pada masa itu, tapi juga menjadi bagian firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi orang Kristen pada masa kini. Bagaimana cara pandang Anda terhadap pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada masa kini? Apakah Anda beranggapan bahwa Allah terdesak sehingga Dia terpaksa membiarkan umatnya beribadah di rumah? Atau sebaliknya, apakah Anda meyakini bahwa Allah sedang melaksanakan rencananya melalui pandemi ini? Rencana Allah